Program keterampilan merupakan salah satu solusi bagi anak tunagrahita ringan dalam mengembangkan keterampilannya dan memberikan bekal bagi anak untuk hidup mandiri di masyarakat. Namun pada kenyataannya saat ini, pembelajaran keterampilan vokasional di sekolah masih menggunakan strategi pembelajaran langsung, yaitu dengan praktik yang dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran tersebut belum dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan pekerjaan dan belum cukup memberikan bekal bagi anak tunagrahita untuk hidup mandiri di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan strategi yang mengarahkan pada pencapaian keterampilan hidup atau life skill. Hal tersebut mendorong saya untuk melihat pelaksanaan pembelajaran melalui sistem pelatihan magang sebelum terjun langsung pada aktivitas bekerja. Diharapkan melalui sistem pelatihan magang ini, anak tunagrahita dapat mengetahui gambaran tentang dunia kerja secara langsung dan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membuat keripik dan abon oncom pada anak tunagrahita ringan di tempat industri melalui sistem pelatihan magang. Subjek yang diambil dalam proyek ini bernama Hera Muhammad Bismar atau biasa dipanggil Hera. Hera mengalami hambatan kecerdasan atau tunagrahita ringan. Dan saat ini, Hera duduk di kelas 11 CSLB Nyeraju Takwa Sumedang. Selain itu, Hera juga mengalami hambatan lain, yaitu dalam penglihatannya, Hera mengalami low vision, sehingga Hera mengalami kesulitan untuk melihat objek yang sangat kecil. Namun secara akademik dan sosial, anak memiliki kemampuan yang cukup baik. Desa Pasirengit merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Secara topografi, wilayah Desa Pasirengit berbentuk dataran dan lereng perbukitan. Berkaitan dengan mata pencaharian penduduknya, sebagian besar penduduk Desa Pasirengit bekerja di sektor pertanian. Hal ini berbanding lurus dengan penggunaan luas wilayah yang sebagian besar digunakan sebagai lahan persawahan. Selain di bidang pertanian, ada juga yang bekerja di bidang peternakan, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Perindustrian di Desa Pasirengit menjadi penyokong perekonomian penduduknya. Industri dengan skala rumahan menghasilkan salah satu produk makanan. Salah satu produk unggulan hasil industri olahan yang berada di Desa Pasirengit adalah oncom. Produk oncom yang dikenal dengan sebutan oncom Pasirengit sudah terkenal bukan hanya di wilayah Kabupaten Sumedang saja, namun sudah terkenal hingga keluar wilayah. Produknya tidak hanya berbentuk oncom saja, namun sudah diberlakukan, diverifikasi produk menjadi keripik dan abon oncom. Salah satu UMKM yang potensial dikembangkan ialah keripik dan abon oncom Gita Sari, milik Ibu Umi. Ibu Umi melakukan usaha keripik dan abon oncom ini sudah lebih dari 5 tahun. Pada awalnya, keripik dan abon oncom hanya dipasarkan ke warung-warung di sekitar desa. Karena pesanan keripik dan abon oncom terus meningkat, kemudian Ibu Umi mencoba memasarkan produknya ke beberapa pusat oleh-oleh di wilayah Kabupaten dan Kota Sumedang. Keripik dan abon oncom dengan kualitas oncom yang sedang dengan ukuran kemasan kecil 80 gram dijual dengan 3.500 per buah. Sedangkan untuk kualitas oncom yang bagus dijual dengan harga 5.500 per kemasan. Adapun produksi keripik dan abon oncom ini dipasarkan di daerah Sumedang, Bandung, bahkan mencapai luar Jawa. Produksinya bahkan hingga ke luar negeri, diantaranya itu Belanda dan Oman. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya bahan baku yang akan diproduksi sangat sulit didapatkan. Kelangkaan bahan baku tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan juga mereka yang memproduksinya mendapatkan bahan tersebut dari agen-agen tertentu yang mengirimnya. Kemudian, kendala yang dihadapi pemilik usaha, alat atau teknologi yang digunakan dalam proses produksi masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana, sehingga masih sangat kurang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik usaha, berikut ini kompetensi yang harus dimiliki oleh anak tunagrahita dalam membuat keterampilan keripik dan abon oncom di home industri Gita Sari. Kompetensi yang paling mendasar yang harus dimiliki anak adalah yaitu pengenalan alat dan bahan. Juga anak harus mampu menggunakan alat dan bahan yang diperlukan. Kompetensi yang selanjutnya yang harus dimiliki anak adalah pada tahap proses pembuatan.
Pertama, anak mampu mengiris oncom secara tipis, sekitar ukuran 2 kali 1 cm dengan tebal kurang lebih 2 mili. Untuk membuat abon oncom terlebih dahulu dihaluskan menggunakan tangan sebelum digoreng. Dan anak mampu menuangkan minyak ke dalam wajan secukupnya, kemudian menggoreng keripik dan abon yang sudah dihaluskan dalam api sedang. Anak mampu memasukkan air bumbu secukupnya ke dalam wajan penggorengan. Selanjutnya, anak membolak-balik keripik dan abon oncom saat menggoreng agar tidak gosong. Kemudian menunggu keripik dan abon oncom hingga matang merata. Setelah keripik dan abon oncom matang, kemudian angkat keripik dan abon oncom tersebut menggunakan saringan. Kemudian ditiriskan ke dalam wajan yang cukup besar. Untuk tahap selanjutnya, menghaluskan kembali abon oncom yang sudah digoreng menggunakan ulekan hingga halus merata. Potensi selanjutnya yaitu pada proses pengemasan, di mana langkah-langkahnya yang pertama, anak mampu memasukkan keripik dan abon oncom sesuai dengan takaran ke dalam kemasan. Selanjutnya, anak mampu menambahkan taburan bawang goreng dan bubuk bagi kemasan rasa pedas. Anak mampu memasukkan label pada kemasan. Terakhir, anak mampu merekatkan kemasan menggunakan mesin sealer atau alat perekat plastik. Selanjutnya, keterampilan yang dimiliki anak tunagrahita dalam membuat keripik dan abon oncom sebelum diberikan pelatihan magang. Pertama, anak sudah mampu mengenal beberapa alat dan bahan yang diperlukan, namun ada beberapa alat dan bahan yang belum anak ketahui, seperti alat mesin sealer atau perekat plastik, anak belum mengetahuinya. Anak juga masih memerlukan arahan dan bimbingan secara langsung dalam mempersiapkan alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat keripik dan abon oncom tersebut. Pada tahap proses pembuatan, kesulitan anak diantaranya anak masih kesulitan dalam mengiris oncom secara tipis, anak terlihat kaku dalam memotong oncom dan hasilnya terlalu tebal, belum sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Kemudian anak juga masih memerlukan bimbingan dan arahan secara langsung dari instruktur pelatih dalam menuangkan banyaknya bahan takaran yang diperlukan. Anak juga masih kesulitan dalam membolak-balikan keripik dan abon oncom saat menggoreng karena isi dan wajan yang cukup besar. Kemudian juga anak masih kesulitan dalam mengangkat menggunakan saringan. Setelah digoreng, anak juga masih belum halus merata saat menghaluskan abon oncom. Pada tahap pengemasan, kesulitan anak, di mana anak belum mengetahui takaran yang diperlukan dalam memasukkan keripik dan abon oncom pada kemasan, sehingga kadang anak terlalu sedikit atau terlalu banyak memasukkannya. Selain itu, anak juga masih kesulitan pada saat merekatkan kemasan menggunakan mesin sealer, sehingga anak masih memerlukan bimbingan dan arahan secara langsung serta latihan dalam merekatkan kemasan menggunakan mesin sealer. Selain itu, anak juga masih kurang rapi dalam memasukkan label pada kemasan, sehingga masih terlihat ada kertas label yang masih melipat, dan anak terlalu terburu-buru dalam memasukkannya. Kemampuan HR dalam membuat keripik dan abon oncom sebelum dilaksanakan pelatihan magang tersebut diperoleh dari hasil asesmen. Untuk pelaksanaan asesmen dalam membuat keterampilan tersebut dilaksanakan langsung di tempat home industri Gita Sari, di mana sebelum melaksanakan asesmen keterampilan tersebut, anak melakukan asesmen yang berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan dalam melakukan keterampilan tersebut.
di mana anak terlebih dahulu melakukan asesmen mengenai motorik halus, kemudian dalam matematika yaitu pada satuan berat, dan proses asesmen tersebut dilaksanakan di sekolah. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, dapat diketahui bahwa subjek HR tidak mengalami banyak hambatan dan mendapatkan hasil yang cukup baik, sehingga kemampuan prerequisite anak dapat dijadikan sebagai dasar penempatan dan penyusunan program agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan anak. Persiapan selanjutnya yang dilakukan yaitu menyusun program pembelajaran. Berdasarkan hasil asesmen, dijadikan dasar program penyusunan pembelajaran dalam bentuk penyesuaian kurikulum, silabus, program semester, dan RPP yang dilaksanakan secara individu. Pelaksanaan sistem pelatihan magang di Home Industry Gitasari untuk meningkatkan keterampilan membuat keripik dan abon oncom pada anak tunagrahita ringan. Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan secara individual, di mana anak mendapatkan bimbingan dan arahan secara langsung dari instruksi pelatih yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 2 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit dalam satu pertemuan. Keterlaksanaan kegiatan pelatihan dibagi ke dalam 3 langkah, yaitu pertama, instruktur memberikan pembelajaran melalui contoh langsung bagaimana proses pembuatan keripik dan abon oncom, mulai dari pengenalan alat dan bahan, cara menggunakan alat dan bahan, proses pembuatan, hingga terakhir proses pengemasan. Kemudian, pada saat pelatihan, anak mampu membuat keripik dan abon oncom dengan bimbingan dan arahan langsung dari instruktur pelatih. Pada kegiatan pelatihan ini, anak mampu mengikuti dari awal hingga akhir pelatihan. Ya, anak mampu mengemas sekitar puluhan kemasan keripik dan abon oncom. Anak terlihat memiliki semangat kerja yang cukup baik. Anak mengalami peningkatan yang baik dalam membuat keripik dan abon oncom dibandingkan dengan sebelum diberikan pelatihan. Pada saat diberikan arahan dan bimbingan langsung oleh instruktur atau pelatih magang atau pemilik usaha, anak mampu menyimak dengan baik dan mengikuti perintah dengan cukup baik, meskipun kadang harus diingatkan berulang-ulang kali. Setelah selesai melaksanakan pelatihan, anak diberikan reward berupa pujian, kemudian pemilik usaha juga memberikan produk keripik dan abon oncom tersebut kepada anak. Pemilik usaha berharap anak dapat mengembangkan keterampilannya, dan di kemudian hari, pemilik usaha bersedia untuk mengajak anak kembali membantu dalam membuat keripik dan abon oncom jika pesanan sedang banyak.